wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabil karim. Salam takzim, salam hormat bil khusus kepada ahli bait di rumah ini, di rumah Bu Nurul, kemudian ibu-ibu, para orang tua kami, seluruh jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2023 miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita sama-sama bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak. Amin. Ibu-ibu, para bunda sekalian, izinkan perkenalkan nama Ustaz. Kan baru kenalan ini kan. Nama Ustaz Winda Kusdiawan. Kalau asal dari Langkat, sukunya Jawa. Ada orang Jawa nih? Wah, berarti banyak saudara Ustaz juga. Oke. Kalau tinggal di Serotan, ya kalau pekerjaan di UIN Sumatera Utara sebagai dosen. Kalau gelarnya, gelar depannya doktor, gelar belakangnya M.A. Istri baru 1. Anak mau 4, ya. Bukan monyet nambah masih 1. Namanya manusia kan gak ada yang tahu ya kan. Mana pula ada pula janda kaya mau datang, Ustaz salah. Pokoknya aku siap lah Ustaz. Ya ibu siap, aku kayak mana kan gitu ceritanya. Gak tahu juga. Kalau maksa-maksa juga dia kayak mana ya. Udah kau bilang sama istriku mau gak jadi poligami. Ya tanya dulu sama istri kan. Nah, jangan pula tiba-tiba bawa ini dia istriku yang kedua, pingsan lah istri yang kedua, yang pertama dua. Kan banyak orang kayak gitu. Tapi insya Allah Ustaz, yang itulah yang pertama dan yang terakhir. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah nama Ustaz ya. Dalam hidup kita ini Bunda, ibu-ibu semuanya, ada 3 hal yang kita tidak bisa lari ya, tidak bisa ya dan lari dari hal itu. Yang pertama itu apa Ustaz? Kita tidak bisa lepas dari perbincangan orang terhadap kita. Saya yakin dan percayalah, setiap kita ini pasti pernah dibincangkan orang. Pasti, ya kan? Ada perbincangan itu di depan kita. Ya, pas di depan kita bincangkan, ini waktu di. Ada waktu di sini. Alamak jangan. Yang lain aja lah, yang lain lah. Ini waktu Jubet. Ada Jubet? Butet aja. Wah butet aja. Wah butet. Jubet. Ini waktu Jubet. Pas ada orangnya. Nah, kita ceritakan depan orangnya, ada orangnya. Begitu nggak ada orangnya, kita juga pernah menceritakan orangnya. Di depan dan di belakang. Yang kedua, ada pembicaraannya itu yang baik. Ada juga pembicaraannya yang tidak baik, yang jelek orang bilang. Nah pertanyaannya Ustaz, ibu-ibu, kira-kira ada nggak Ustaz? Atau kira-kira banyak nggak orang yang menceritakan kita di luar sana yang baik atau yang buruknya? Ustaz kan nggak nanya ibu-ibu. Ini kan ecek-ecek no, ya kan? Tapi banyak jamaah yang bilang sama Ustaz yang buruknya Ustaz katanya. Kata orang-orang itu. Tapi kan mama-mama sini kan nggak kutanya. Ya itulah ibu tanya dan jawab sendirilah. Jadi 2 hal itu.
Ada yang secara langsung, ada tidak langsung, ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu. Nah, ini perlu Ustaz ingatkan bagi orang-orang yang beriman. Yang datang itu semua kan orang beriman kan? Betul. Nggak yakin macam begitu. Kalau nggak beriman, ibu nggak datang ngaji. Alhamdulillah. Ustaz tanya ulang sekali lagi, yang datang ini semua beriman kan? Insya Allah. Jangan semua pasti aja. Kenapa? Karena orang yang beriman ganjarannya cuma satu, surga. Jadi kalau ibu mau surga atau mau neraka sebenarnya? Surga. Ya udah aku beriman aja. Nah, ya kan? Yang datang sini orang beriman kan? Beriman. Alhamdulillah. Tapi macam kayak 5 orang yang jawab, yang lain kan nggak yakin kok beriman gitu. Ulang-ulangan sekali lagi semua kok ditanya. Ya bu ibu ya, yang datang orang beriman kan? Beriman. Alhamdulillah, berarti saya tengok surga semua ya. Amin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang Beriman. dan beramal soleh. Anna lahum jannah. Sungguh kepadanya surga. Maka kalau ditanya orang beriman, harus ngaku beriman. Jadi semua beriman kan? Beriman. Surga dah dapat, udah aman lah pokoknya penghuni surga. Tapi kalau udah masuk surga, jangan lupa ada ustaz. Itu kan belum tentu ustaz itu masuk surga. Betul. Banyak juga ustaz masuk neraka. Betul. Kenapa? Banyak cakapnya amal ya tuh tak ada. Nah, jadi bukan yang ustaz yang ini. Ya kan gitu. Sana. Tapi ada lah. Kan gitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu ustaz ingatkan. Karena orang yang beriman itu watawasau bil haq watawasau bil haq, saling mengingatkan pada baik dan kebenaran dan kesabaran. Wal as demi masa innal insana lafi illa lazina amanu. Kan orang beriman itu. Kita saling mengingatkan, ini orang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, prinsip orang beriman itu apa Ustaz? Boleh nggak kita menceritakan orang? Boleh, siapa bilang nggak boleh ceritakan orang lain? Boleh. Tapi prinsip orang yang beriman, begitu kita menceritakan apa di depan orangnya, begitu tidak ada orangnya, yang di depan dan di belakang harus sama. Jangan berbeda. Pak Jubed ini tahu tahu akan ada orangnya. Baik kali, udah cantik, baik pula itu ya Allah. Kalau aku punya masalah, kalau misal nggak ada duit, dia ngutangnya sama aku dikasih, betul nggak? Oh juga iya, kata orang juga. Kan gitu, ada orangnya. Begitu nggak ada orangnya, ketemu sama kawan juga. Oh kenal si Jubed? Ya kenal. Masa nggak kenal orang pasar 10 tuh Jalan Bustaman kan? Iya, ya di depan warung kopi dia kenal. Yang ngaji itu pakai jilbab hitam dia kenal. Kenapa rupanya? Jijik. Tadi di depannya ngomong apa tadi? Sebelah. Dipuji ya, tapi begitu di belakangnya jijik. Yes. Jadi nggak boleh kayak gitu. Orang yang beriman itu kan nggak boleh di depannya ngomongnya bagus, di belakang kok jadinya dia ngomongkan yang nggak bagus. Itulah kalau dalam Islam disebut al-munafiqun. Apa namanya? Munafik. Apa al-munafiqun itu? Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat. Surah Taubah 35. Adapun orang-orang yang munafik dari laki-laki dan perempuan, wal kufar, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, narun jahannam khalidina fiha, neraka kepadanya yang kekal di dalamnya. Hati-hati bu. Nah, Ustaz kan ingatkan, jangan sampai ibu-ibu ceritakan wak putih, wak butet, wak atik, wak dewi, apa lagi? Nah, ada semua. Alamak, gawat kita ada lagi. Ya, padahal kita nggak pernah ketemu.
Jangan sampai kita ceritakan depannya apa, di belakang kita ceritakan apa, enggak Rusak kita. Oke. Ya Bu ya. Saya. Mbak Bu. Tolong, karena itu ciri-ciri orang munafik bukan hanya dia masuk sebagai penghuni. Kita kalau di dunia ini selamanya atau tidak? Tidak. Tidak, sebentar kita di dunia ini, kita bakal pindah ke alam barzah. Lah kalau sudah di akhirat kekal, bukan hanya sekedar tinggal, tapi selama-lamanya. Kholidina fiha. Nggak ada lagi sapaan. Kan kacau ini. Tolonglah ibu-ibu. Kenapa demikian Ustaz? Ustaz tidak tolong karena mama-mama inilah yang harus dimintai tolong. Kenapa? Karena murid perempuan tahu lah. Ya kan? Kalau udah bercakap, enak kali dia tahu dia tahu lah. Kalau udah cerita gurih gali udah ceritain orang. Payung itu berpisah udah ceritain orang berat. Walaupun langit runtuh masih mau ceritakan orang. Tapi ngomongnya orang sini, jangan baper ya, jangan bawa perasaannya. Ini dari orang Kuala Namu sama nih ngomong banget. Orang itu baik-baik semua. Ya kan Bu ya. Orang yang beriman sejatinya ibu-ibu, bunda semuanya tak ada orang yang jelek. Orang yang guru itu tidak ada. Semua orang diciptakan oleh Allah baik. Loh kok usah tahu? Ya tahu lah orang Allah yang bilang. Ibu-ibu hafal surah Atin. Nah, Wansini wasaitun. Yang kedua? Batu sini. Yang ketiga. Kompak, ulang. Ustaz ulangnya ya. Wansini wasaitun. Yang kedua? Batu sini. Yang ketiga? Wahadzal baladil amin. Yang keempat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang keempat itu bilang Allah yang menyebutkan. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia fi ahsan itu baik. Ada dalam bahasa Arab itu khair baik, thayyib baik, ziddan baik. Tapi ada yang lebih baik lagi apa? Ahsan, di atas segalanya itu. Itulah terbaik manusia. Ya Bu ya, menurut teori fisika. Ustadz bukan ahli fisika, jangan nanti ibu-ibu mulai Ustadz, assalamualaikum, ada PR anakku nih Ustadz fisika, Ustadz. Aku juga nggak tahu, bilang kayak gitu nanti ya. Kalau Ustadz nggak tahu ahli fisika, cuma pernah baca dan waktu sekolah dulu ingat. Teori fisika itu apa Ustadz? Gelap itu tidak ada. Apa namanya? Ada yang bilang apa? Gelap itu apa namanya? Tidak ada. Ini rumah Nurul, betul? Ibu tengok cek warnanya. Hijau. Hijau, sebelahnya ini? Pink. Nah, pink. Berarti ada berapa warna? 2. Ustaz pakai baju apa ini? Kuning kunyit. Nah, itu kadang-kadang betul-betul. Iya kan? Kunyit busuk ulah. Ada pula kunyit busuk. Ada lah. Busuk ini? Iya. Besok aku lagi. Kunyit busuk ulah. Dipeci sekarang ya, Kita. ayo tangi ibu. Enggak sedekah kunyit busuk. Cantik kok Ustaz. Enggak usah kau beli lagi kunyit busuk, ulang gitu. Cantik ya kan. Iya. Itu aja. Ya, yang ibu tengok dari itu warna-warna. Misal matahari sudah terbenam di ufuk barat sana. Kemudian lampu dimatikan. Kira-kira nampak lagi nggak warna-warna yang ibu sebutkan tadi? Kenapa? Sebenarnya gelap itu nggak ada dalam teori fisika. Yang ada itu apa Ustaz? Karena ketidakadaan cahaya, maka warna-warna yang ibu sebutkan tadi itu tidak nampak. Itu teori fisika. Dan tengoklah baca betul, cakap Ustaz. Ini kan sekarang kalau orang cakap kan bisa dibuktikan di mana? Di internet. Dia dapat. Jangan bah Google bisa. Teori fisika begitu, gelap itu nggak ada. Artinya apa? Keburukan itu diciptakan oleh Allah, nggak ada. Iya? Bak ibu-ibu bisa baca nanti surah Al-Zalzal. Zulzilatil. Dua ayat yang terakhir tuh. Faman ya'mal misqala Sarratin khairan yarah. Kenapa khair dulu? Karena memang
kebaikan yang diciptakan oleh Allah, baru syarran keburukan. Keburukan sejatinya apa? Kan begitu. Jadi Allah ciptakan kebaikan, tidak ada yang buruk di dunia ini. Dan begitu. Nah, teori yang kedua, apa itu? Teori Al-Ghazali. Teori apa namanya? Al-Ghazali. Al-Ghazali ini seorang ulama. Dia penulis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab apa namanya? Ihya Ulumuddin. Punya berapa bab itu tebal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali menyampaikan hati manusia. Semua punya hatinya. Punya. Kalau nggak punya hati, disitulah payah. Ya kan, itulah kau nggak punya hati, oh ya. Nah, itulah orang yang ingin. Tapi insya Allah semua punya hati kan. Nah, hati manusia itu seperti bola lampu, bukan bola lampu ini ya. Kalau zaman dahulu itu bolanya pakai minyak. Apa lampu apa itu Semprong. bilang? Setir. Lampu teflon, lampu. Lagi satu ini. Nah, tapi jangan kurang minyak ya, bahaya. Orang Jawa itu suka kali sentir kurang minyak. Nanti kalau disambung itu nggak enak itu. Nah itu. Ya, Tidurnya nyenyak. ya Bu. Jadi dulu lampu itu, ibu-ibu. Nah, Ustaz kecil aja dulu tahun 92 baru masuk PLN di kampung Ustaz. Sempat Ustaz ngalami lampu setir lampu teplok patroma itu. Kalau pertama kali baru dibeli bersihnya kayak gini nggak? Betul nggak Bu? Begitu hidup seminggu kayak mana? Hah? Kalau udah sebulan? Kadel. Kalau udah setahun? Lah kalau udah 25 tahun? Enggak, artinya bisnya hidup aja terus, nggak pernah dibersihkan kayak mana? Ya, Nggak nampak. Artinya Bu, hati manusia itu seperti bola lampu itu. Begitu dia tiap hari tidak berbuat baik, ya, nggak baik, kemudian dia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kemudian nasi ngapain orang ya, hati itu gelap, jelanda dosa namanya. Cahaya yang dari dalam itu tidak bisa keluar memantul, cahaya yang dari luar tidak akan bisa masuk. Buktinya apa? Nanti Ibu tengok, Ibu carilah nanti orang udah lama kali nggak ngaji, karena ada orang juga yang ada yang lama, ada yang lama, ada yang ya kan, ada yang udah lama kali nggak ngaji. Ibu aja ngaji, ngaji yuk, kita lama. Ngaji itu bagus kan? Bagus kan, cahaya, kebaikan itu kan cahaya. Karena udah lama kali nggak ngaji, itulah tertutup, maka diajak cahaya itu tak bisa masuk dan cahaya yang dari dalam itu tak bisa keluar. Teori yang kedua. Teori yang ketiga, teori penciptaan alam semesta dan manusia. Bu, ini kata kunci. Ibu harus tahu. Bunda-bunda harus tahu. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan seisinya, berarti seisinya jin, setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua sudah diciptakan oleh Allah. Makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah siapa? Adam itu siapa? Manusia, dia yang terakhir. Dia yang terakhir. Yang diciptakan oleh Allah. Kenapa yang terakhir? Karena manusia itu menjadi sempurna untuk menyempurnakan penciptaan ilahi Rabbi di dunia. Jadi manusia itu sempurna. Gitu. Begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu-ibu baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah dari ayat 30 ya. Wa sekolah rabbuka dan seterusnya. Ya. Baca. Begitu diciptakan alam semesta ini, isi-isinya ini, Adam diciptakan, diperintahkan alam semesta sujud kepada Adam. Wasqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa hanya iblis yang tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minan, karena dia sombong takabur. Dia tidak mau mendengarkan perintah Allah, maka Allah hukum, kalau bahasa kita, Allah rajam dia, Allah sumpah dia untuk apa? Masuk ke dalam. Karena ketika itu neraka belum dinyalakan oleh Allah. Sampai sekarang kan neraka belum nyala. Ya Bu, kenapa? Karena bahan bakarnya masih ditahan, masih ada di dunia. Nah, ibu-ibu baca Al-Quran surah Al-A'raf. Surah apa tadi? Ayat berapa Ustaz? Ayat 179. Nanti kajian ini kita kaji suatu saat kalau ketemu lagi.
Bunyinya apa Ustaz? Wala qad zarokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi bahan bakar api neraka itu jin dan manusia. Kan belum ada di sana. Manusia masih gimana? Nah, jadi masih belum itu. Ibaratnya kompor gasnya udah ada, tapi gasnya belum ada. Jadi gasnya itu manusia sama jin. Nah, kau masuk neraka, tapi kutangguhkan sampai hari kiamat kata Allah. Kan begitu. Oke, kata iblis. Cuma aku minta satu, Tuhan. Aku mau nyari kawan dari kalangan manusia, anak keturunan Adam, itulah yang aku ajak. Berarti dia akan kugoda. Wajar. Silakan kata Allah, nggak ada masalah. Cuma aku punya permintaan apa itu? Aku mau masuk dalam tubuh Adam. Dimasuk dalam tubuh Adam. Masuk di seluruh tubuh Adam ini. Kita manusia di bawah. Ada satu ruangan yang tak bisa masukin. Cahayanya terang sekali, menyilaukan iblis. Ditanya oleh Allah, ya Rabb, ini ruangan apa? Yang mana aku bisa masuk, tapi aku tidak bisa masuk. Cahayanya terang kali. Itulah qalbu, itulah hati manusia. Di dalamnya ada cahaya. Kalau orang bilang iman, menyilaukan, maka kau tidak bisa masuk dalamnya. Ibu-ibu barangkali, ini saya kasih tahu dulu di kalau namanya TVI ada program. Kalau sekarang apa namanya? CTV. Nah itulah Bu. Habis subuh ada dulu program Bengkel Hati yang ceramah Ustadz Dani. Pernah nonton? Bagus. Saya sepakat sama Ustadz Dani. Dalam Islam itu kan ada ruqyah. Pernah dengar ruqyah? Pernah dengar? Ruqyah itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Sunnah. Bacaannya apa? Ayat Quran. Lah ruqyah itu untuk ngapain? Musir jin. Musir jin dari mana? Tubuh. Tubuh kita, Bu. Dari tubuh kita ini jin ini ada. Ibu-ibu pernah kecil nggak? Pernah. Begitu ada rumah kosong, ibu kenapa? Kenapa takut? Ada jin. Rumah kosong ada setan, ada genderuwo, ada kuntilanak. Betul nggak dulu? Kenapa rumah kosong itu di tempat izin bermakom dia itu? Karena dia suka. Dalam tubuh manusia pun sama, Bu. Kalau tubuh kita ini kosong, jin itu masuk. Jangan hanya rumah kosong. Itu kan gambaran. Di tempat kita pun tubuh kita ini jin pun mau masuk. Kalau dia Kosong. Pertamina. Oh, Nggak ada apanya, nggak ada imannya. Tahu Pertamina? Ibu-ibu kalau apa kan ke terminal dari mana ya? Wah, kosong. Itu dia. Masa nggak tahu Pertamina berarti nggak pernah ngisi bensin. Ya kan? Kalau tubuh kita kosong, ngecer. bisa kasih tahu ya. 10.000 kosong satu. Jadi begini, begitu nanti ibu sakit, mau kemana nih? Mau apa lagi? Bisa berdiri kan? Mau ngaji lah, tapi sakit lo kenapa sakit? Terus kebaca apanya? Udah periksa ke rumah sakit, udah ke Kan ini sih. ke pokoknya medika medis. As kepijak apa Pak Ustaz? Firman udah, lu sakit apa nih? Udah diperiksa kata orang asam urat, asam urat. Rupanya kayak mana asam urat yang apa? Nggak ada apa-apa. Jadi kok sakit nih? Nggak tahu. Diperiksa dokter nggak ada. Bisa jadi Bilang aja, Jin. kamu kan ngalamin. bisa jadi itu jin di dalam. Ustaz, kadang-kadang sini ku sakit, Ustaz tembus ke belakang, Ustaz sini sakit, ada sakit, Ustaz sakit. Sudah periksa, udah pembuluh darah ku aman kok Ustaz, nggak jantungnya itu aman, pembuluh darah jantung ku aman. Rasa lambung nggak ada, bisa jadi itu jin. Kadang-kadang tengkuk sakit, sering migrain. Ini mama-mama, ini penyakit mama-mama. Tengkuk sakit, kadang dingin itu. Maka bawa fresh air, ya kan. HP-nya Ustaz. Mama sini ya. Udah nggak apa-apa pinjam nanti kita kan. Ini kita cerita nih. Itu Bu, udah periksa kolesterol udah sama. Apa namanya darah tinggi udah periksa kok Ustaz, tensi normal kok Ustaz katanya kan. Nah, kolesterol aman kok sering sakit gitu bisa jadi Sampai kerjaan. mati mau di sini. Pasti ibu pernah ngalamin dulu. Udah diperiksa aman, nggak ada masalah. Tapi lama-lama kalau dibiarkan itu jadi sakit betulan. Ya kan? Maka di situ nanti ibu begitu nanti ini kan mau WA ini ada nggak WA? WA belum?
Ada? Ada. Ada pemberitahuan nggak? Kita wirid ini. Ada. Kita wirid di ngomong. Ada. Kan ada kan? Ada. Tapi karena sakit ini, udah, kata iblis ini udah, kau ngaji kau, kaki kau nggak sakit, anak kau nggak ada yang ngantar, suami kau kerja, udah di rumah aja maklum orang itu, nggak gigi jadinya. Jin itu. Ada jin berarti. Ya itu nggak kerjain jin, jangan bilang ibu jin itu nggak usah sholat, udah kali. Jin itu ya kayak gitu bu. Sama Ada ya. tiba-tiba badan kamu sehat lagi, baru sehat. Namanya Tiba-tiba ini. dia membawa, agak-agak merenggang Jin sedikit, beda setan. tapi dia biasa nggak meriang. Jin bisa nyerang Agak-agak. manusia, tapi kalau setan nggak bisa. Tanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dan waktu salat. As-salatu khairun minan nawm. Subuh tuh begitu bang. Nggak ada. Telinganya ditutup. Ditutup jin. Ada nggak orang kayak gitu? Enggak Ya ada. udah, kadang-kadang bersitulah bu jin bermain. Seharusnya ibu bisa sholat tepat waktu karena sakit. Udah nanti dulu apa, luruskan aja dulu badan kau. Itu dia. Ya nggak apa-apa, tenang-tenang aja baru. Rebahan juga bisa rebahan rebah balik. Habis itu tiduran emak jam berapa? Ada nggak kayak gitu? Itu jin, jangan ibu kira siapa. Jangan main. Kayaknya kan kita yang padahal itu jin itu bermain. Supaya apa? Disitulah menggodanya jin. Tapi kalau dalam hati nggak bisa dia masuk. Lawan lah. Nggak bisa dia masuk. Disitulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan semua kira-kira. Jadi kayak mana caranya Ustaz? Caranya maka kita dianjurkan oleh Nabi ruqyah mandiri. Caranya kayak mana? Itu nggak baca Quran tiap hari. Di nomad kalau nggak bisa one day one juice, kalau Ustaz insya Allah one day one juice. Insya Allah Ustaz. Ya nanti kita kaji lah, ya one day one juice. Paling tidak pinomat. Apa itu pinomat itu apa bahasa orang Indonesia? Paling tidak itu selembar Quran lah. Kalau nggak selembar Quran itu ya setengah halaman itu menjadi. Pinomat lah itulah Allah kan nggak susah repotnya mama. Kalau mama kan rempong, ya kan? Bangun pagi mikirin cucian, ya kan? Sarapan. Di dapur. Kalau nyuci nggak apa-apa, bu. Begitu nyuci otak mikir di kulkas ada dentist nih. Sayur mau nyanjur apa? Iya, baru nyuci nih. Begitu masak mikirkan nanti anak ngantar jemput, nanti belanja tengok Iya, gosokan betul. belum lagi. Itu kan mama-mama itu. Bapaknya mau Nah, kerja. tapi nggak tahu lah kok mama-mama sini ya. Oh sama. Sama lah. Itu dari ibu. Maka Bapak paling cari tidak duit, begitu. Misalnya sakit lah kan tadi, sakit kaki tadi. Harus baca Quran. Angkat tangan di Quran. Ini setelah baca Quran. Ya Allah. Kalau Allah memang ini penyakit datang dari ya Allah. Engkau yang maha penyembuh, sembuhkan ya Allah. Minta tolong sembuhkan kakiku ya supaya aku ngaji, supaya aku sholat semangat ya Allah. Tapi kalau ini jin yang ada di dalam tubuh gini, di kaki itu ya Allah, tolong musir ya Allah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 3 kali. Habis baca Quran tadi ya. Baca. Siap. Kalau memang itu jin tadi Kalau olinya enggak betah. Soalnya kalau oli sembuh habis. enggak mau sembuhkan. Entah dari mana sembuhnya pasti sembuh. Benar. Tapi ibu yakin. Ya jangan pula sekalian cakap Ustaz betul katanya sembuh ini. Ibu nggak yakin. Kan gitu. Kalaulah memang Allah yang memberikan, Allah yang menyembuhkan. Bukan. Kalau dia ada jin di situ, ibu wajib usir, nggak usah takut. Gitu ya bu. Nah, cuman di situ kembali lagi tadi Ustaz katakan bahwa hanya di hatilah manusia tidak, jin itu tidak bisa masuk. Hati ini bu, kan ada cahaya dari nur, cahaya iman. Disitulah Allah kasih dalam hati, setiap hati manusia itu apa? Al-nafs. Apa namanya? Nafsu. Semua kita ada nafsu. Yang pertama ada namanya nafsul mutmain. Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Qadr yang terakhir.
Yang pertama itu nafsu mutmainah, kita semuanya ada. Untuk apa? Mendorong kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatlah sholat. Itu nafsu mutmainah. Sholat betul kita, berarti apa? Nafsu mutmainah kita itu lebih besar. Maka kita inilah yang datang di sini, ibu datang sini. Ini nafsu mutmainah ibu yang membawa ibu kemari. Ya, sehingga ibu sampailah ke komplek ini di rumah Bu Nurul ngaji, dengarkan pengajian Ustaz. Karena nafsu mutmainah kebaikan ibu yang mendorong kebaikan ibu lebih besar. Ada namanya lawangan. Apa itu Ustaz? Mendorong kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Dalam hati kita kan banyak. Hati ini kan berlapis-lapis. Ada namanya latiful ruh, latiful qalbi, latiful afa dan sebagainya. Itulah salah satunya memperturutkan hawa nafsu kita. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita ini, aduh, nggak selesai dunia kita ini. Ibu-ibu kalau suruh nurutkan hawa nafsu, malah nggak usah cerita. Kalau bisa tiap minggu kepada ikan lama belanja. Kalau ada duit, ya kan? Ini karena duitnya pas-pasan. Hanya untuk belanja. Saya karena sekolah, kredit Tupperware, belum selesai, belum naik skincare, belum lunas. Santai. Maka nggak belanja. Kalau turun penawaran, nggak usah cerita lah. Pakai nih buku branded ini. Ya kan? Setiap wirid gantinya beda-beda. Nanti wirid tempat A, bajunya yang kotak-kotak. Wirid B, nanti bajunya yang putih polos. Wirid C nanti bajunya yang agak batik-batik. Jilbabnya lain-lain. Kalau memperturutkan hawa nafsu, ini kadang-kadang kan bajunya itu wirid di minggu ini, wirid di besok itu juga. Kan kadang lagi Ustaz. Itu ya. Ingat mama sini. Ya kan? Daerah Kuala Namu sama. Sama deh kan. Ya Bu ya. Itu memperturutkan hawa nafsu. Bu, saya ingatkan kembali. Ibu-ibu ini kan orang sholat. Iya. Nggak usah takut, ibu-ibu sholat. Ah, Orang yang sholat itu baca Al-Quran surah Al-Ankabut. Surah apa? angka Ayat berapa Ustaz? 45. Ayat berapa? 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat itu, kata Allah dia, bukan Ustaznya. Sungguh orang yang sholat itu bisa mencegah dua hal. Yang pertama al-fahsya. Baru yang kedua apa? Al-munkar. Al-fahsya itu berkaitan dengan ini batin, hati. Inilah al-fahsya. Al-munkar itu berkaitan dengan fisik. Al-fahsya itu apa dalamnya Ustaz? Kita harus kita tinggalkan. Iri, dengki, hasud, tamak, ria, sombong, sum'ah, su'uzon, apa lagi banyak. Itu al-fahsya itu. Orang yang sholat harus mencegah itu, tinggalkan. Ya, kalau masih ada orang yang punya sifat lebih dominan irinya, dia belum sholat. Siapa yang nggak punya penyakit iri di situ? Angkat tangan. Semua Bu? Punya, nggak ada yang nggak ada Bu, semua punya iri dengki Allah. Nggak usah cerita lah. Orang tukang azan aja pun tukangnya ada yang iri. Kok azan tuh bagus nggak? Muazin. Tapi ada juga yang iri-iri. Kasih wak-waknya aja. Macam tuan betul aja. Ada loh Bu. Padahal pengajian bagus nggak? Sesama imam aja kan ada juga yang iri. Biar ibu-ibu tahu. Tahu imam masjid? Bagus lah lu. Bagus, tapi ada juga begitu. Allahu Akbar. Kau nih imam di belakang. Bacaan Muslim apa ya? Ada lu. Orang sesama ustaz aja pun ada yang iri. Bagus nggak ustaz? Bagus, ada juga lain aja. Kasih kawan-kawan ini selama di wilayah itu aja tidak ada kok macam betul aja. Memang dia nggak ngomong tapi ada itu udah biasa manusia. Apalagi mama. Ada nggak iri sedikit? Ya sama. Kawan ini di bapak baru aja mau ikut. Salaman pun yang udah pakai gelang wirid. Apa lo apa? Ada juga itu. Kira ibu-ibu nggak ada. Ini gatal ada. Gatal kepalanya. Ditaruhkan depan karena baru dia. Ya. Ada kok iri, ada juga iri. Jangan kita tapi jangan sini ya, jangan kesinggung ya.
Aku nggak jadi mamak sini. Lewat Kuala Namu. Iya kan orang-orang daerah. Lewat Kuala Namu. Kalau kita nggak, tapi lebih dominan atau tidak? Mutmainah kita atau lawamah kita kan di situ. Sombong ya, kita semua pada sombong kan, mungkin gak ada yang sombong lah, pastilah, ya kan, besok ada tempatku ya kan, ya makanannya besok, terus ada taruh setengah tiroksi, jika Zulaika, ada juga yang kayak gitu loh, Bu, alah, sesama ustadz pun juga yang sombong, biar ibu-ibu tahu. Besok lu Jumat di mana? Aku setiap di Masjid Al Musabihin. Oh di mana? Tembung ada. Di Al Musabihin berapa? 800 amplopnya. Kau berapa di tembungnya? 200. Ya kan? Yang ngomong 800 tuh tidak banyak gini tuh. Merasa begitu. Wah, kalau Ustaz yang hebat dong. Ada apa betul? Sesama kadang-kadang cakap Ustaz begitu. Kita ini, belum siap lah dia seperti itu. artinya masuk Ustaz. Pekerjaan yang baik saja pun masih ada dominan sombong. Iya, pasti. Itulah manusia, maka kita Bu, jangan ada yang sombong. Binatang pun ada kelebihan, ada Kekurangan. Kita pahami masing-masing kita kan ada kelebihan kekurangan. Mas seperti ayam, tahu ayam? Tahu. Apa kelebihan ayam? Tiap pagi bangunkan sholat subuh. Sholat subuh kan gitu sebenarnya itu. Cuma kita kan nggak tahu. Sholat subuh kan ada guru ya, betul kan? Ibu kan dibangunkan, datang kambing, Mo. nggak suka dia. Nek. Biar. Nah, kambing ada si ayam gitu. Memang suara kau cantik. Merdu melengking tiap pagi kau bangunkan orang sholat subuh. Pasti kau kata si kambing. Cuma sayang kemana-mana kau kaki ayam. Ya kan ayam tersinggung nggak? Tersinggung, ding. Ya. Kan gitu. Ya ada apa? Iyalah. Kau memang bulu kau halus, daging kau mahal. Kemana-mana kau pakai sepatu. Ya, kenapa rupanya? Cuman sayang deh, kemana-mana telur kau nampak. Jangan dibayangkan telurnya. Ini anak-anak bayangkan pasti telur kambing. Ayam tadi kemana-mana pakai baju, kelaminnya nggak nampak, ini pakai sepatu, tapi masa nampak telur ya? Itu yang ada yang kurang. Nah, kan gitu kan Bu? Ya namanya makhluk Allah, diberikan ada yang lebih, ada yang kurang. Kita kok jadi gitu. Udah bayangkan telur aja ini. Enggak pernah kepikir. Ya ini ya. Kawan ini coba suaminya PNS. Aku suamiku tukang ngajarnya. Cuma kelebihannya apa? PNS itu banyak gajinya, berikan tuh tukang ada uang pensiunnya tiap bulan jelas. Kalau tukang kalau nggak kerja kan nggak dapat. Cuma apa kelebihannya itu tadi ada kelebihannya. Tadi kekurangan secara materi tukang bangunan kan begitu. Tapi kelemahannya apa? Asal setiap gajian PNS ini asal ngobati anaknya aja kepilih. Tapi tukang ini coba, semua keluarganya sehat, semua makanan bisa dimakan, dibak sudah aja terus, bisa dimakan. Jadi ada kelebihan ada kekurangan kita. Coba, ya ada lagi satu lagi mama asal ngaji bedaknya MS Glow. Misalnya contoh, mukanya glowing, kulitnya pedikur tangannya. Pokoknya gila lah. Jilbabnya pun baru. Sementara mama sebelah biasa-biasa. Bedaknya pun bedak biasa, bedak ya kan salah ya. Jilbabnya pun biasa aja. Apa kalau itu kelebihan dia tetap cantik. Mama tadi biasa-biasa saja. Cuma yang cantik ini kalau malam nggak pernah disenggol. Sementara ibu tadi yang nggak pernah pakai apa, jarang jangan disentuh, disenggol, main aja terus bawaannya. Kan ada kelebihan ada kekurangan. Satu cantik dan satu biasanya tapi suaminya bawaannya main aja sur aja.
Maksudnya apa mencium, bukan yang lainnya. Ini mama sudah. Iya butet tahu. Enggak, maksudnya sayang. Sementara dia kawan itu cantik, cuma janda apa? Kan gitu dia ada, tapi nggak mama sini. Jablay. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Aku janda usah nyinggung aku. Jangan gitu maksudnya. Maksudnya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya masing-masing harus disyukuri lah, betul nggak? Kalau kita bersyukur ya inilah keadaan. Aku cantik, alhamdulillah. Kau nggak cantik tapi suami kau sayang. Nah, kita sayang memahami. Jangan karena kita merasa diri kita paling hebat di situ. Di situ lah namanya al-fahsya. Itu apa namanya? Al-fahsya. Al-munkar itu apa Ustaz nih? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini ada satu kisah ini. Ini masih lama ini. Masih berjalan kehidupannya ini. Cuma 2 jam. Jadi begini, ada kisah. Seorang ulama namanya Buya Salim. Siapa namanya? Buya Salim. Buya Salim ini orangnya berilmu. Kefakihannya luar biasa. Bukan hanya sekedar berilmu, dia warak. Warak itu apa? Dia udah pintar, berilmu, tapi dia rajin sholat, beribadah, ke masjid, ramah sama orang tua. Kadang-kadang kita ini, Bu, ada orang yang berilmu. Gelarnya S1, S2, S3, S campur, S2, S-teler, pokoknya semua banyak S-nya. Tapi mau ke masjid malas. Ngaji malas. Ada nggak kayak gitu? Ada, Bu. Jangan bilang nggak ada. Waraknya nggak ada. Ada juga orang yang warak kali beribadah aja ke masjid jujur aja. Tapi sama bini nggak oke. Sama anak ditelantarkan. Itu waraknya nggak betul, nggak pintar dia. Tapi orang yang warak dan orang yang pintar rajin ngaji sama suami istri, peduli sama anak, begitu macam kayak ibu-ibu ini kan warak sama berilmu. Ya, Buya Salim itu gitu, sudah berilmu, pengen belajar deh. Ketemulah dengan seorang ulama sama seperti dia, namanya Buya Abdurrahman. Kalau ulama sesama ulama ketemu luar biasa, ngajukan pertanyaan. Assalamualaikum Buya Abdurrahman, kata Buya Salim. Ya, waalaikumsalam, dibalas lagi yang salah kan. Saya mau ingin bertanya, wahai Buya Abdurrahman, apa itu Buya Salim? Kata Buya Abdurrahman, bagaimana Anda melaksanakan sholat 5 waktu? Ibu-ibu kalau sholat 5 waktu kalau ditanya, bisa kan jawab? Ya bisa lah, ya kan Bu? Bisa, subuh, zuhur, asar, maghrib, kan sholat 5 waktu juga. Ya biasanya kita lakukan, betul nggak? Mudah jawabnya karena ini yang bertanya ulama dan yang akan menjawabnya seorang ulama. Waduh, jawabannya luar biasa. Wahai Buya Abdurrahman, saya sholat 5 waktu. Sebelum saya sholat 5 waktu, kata Buya Abdurrahman, ngomong sama Buya Salim, saya melakukan wudhu. Ibu-ibu sebelum sholat melaksanakan apa? Sama kan? Nah, berarti nggak ada bedanya. Tapi wudhu yang kulakukan ini wahai Buya Salim, kata Buya Abdurrahman, ada 2. Kali ibu-ibu wudhunya ada berapa? 2. Hah? 1. Wudhu itu ada 2. Iya, pertama. Yang pertama apa itu? Wudhu secara lahiriah. Yang kedua, wudhu secara batiniah. Wudhu lahiriah itu apa yang dikatakan Buya Abdurrahman? Bahwa ketika aku membasuh tanganku dengan air, itulah wudhu lahiriah. Ibu-ibu basuh wudhu yang pertama apa? Abu? Ada jawab nih cuma 2. Ulang ah. Ibu-ibu pertama membasuh dengan apa? Air. Habis itu yang terakhir apa? Kaki. Itu wudhu lahiriah yang kita basuh dengan air. Dan kemudian Buya Abdurrahman mengatakan, sebelum aku melakukan wudhu secara lahiriah membasuh tanganku, pastikan aku minta bimbingan kepada Allah, tanganku tidak akan pernah menyakiti orang lain. Itu wudhu batin. Ya Bu ya, kalau aku menjadi seorang ayah, aku tidak akan pernah menyakiti anakku dengan tanganku. Kalau aku menjadi seorang suami, aku tidak akan pernah menampar istri. Kalau aku menjadi seorang penguasa, aku tidak akan pernah zalim dengan tangan. Begitu banyak orang yang sholat, tapi wudhu lahiriahnya betul, wudhu batinnya tak betul. Betul nggak Bu? Ketika aku membasuh mulutku, kata Buya Abdurrahman,
secara lahiriah, maka insya Allah kupastikan mulutku ini, lisanku tidak akan pernah tajam kepada orang lain, dan aku tidak akan pernah menyayat-nyayat hati orang lain dengan kata-kata. Begitu banyak orang yang sudah sholat, wudhu, berkumur-kumur, bersih, pakai siwak, tapi mulutnya masih kali jabir sama orang. Ada nggak kayak gitu? Kurang batang Ustaz. Sholat juga, tapi mulutnya masih tajam Ustaz. Sakit aku dia ngomong kan? Ngaji lingkungan, ngaji kelurahan, ya, ngaji kecamatan, ngaji kabupaten Al-Hidayah, semua KB, semua diikuti. Tapi kalau sama orang, ya Allah Ustaz, mulutnya Ustaz, ya Allah, menyayat ayat udah sakit. Ada yang gitu. Maka kita orang yang sholat ini, Bu, ibu-ibu kan orang sholat kan? Jangan pernah begitu. Mulut kita itu kalau ngomong sama orang hati-hati. Ya, jangan jabir kali, jangan ngegas kali sama orang. Ya, ini Allah yang bilang. Boleh kita buktikan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Surah apa? Al-Mu'minun. Pernah dengar surah Al-Mu'minun? Hah? Pernah dengar? Ini kata Allah, bukan kata Ustaz. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang beruntung itu orang beriman ketika dia sholat dalam kekhusyuan. Orang yang sholat dalam khusyuknya siapa kata Allah? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang dari perbuatannya, jauhkan perbuatan tangannya itu yang dibenci oleh Allah, perbuatan tangan. Dan kemudian apa? Perkataan yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Itu sebenarnya wudhu. Wudhu batin. Orang yang sholat khusyuk itu harus jaga itu. Ibu sholat di atas sajadah, di masjid, di rumah. Begitu ibu keluar dari sajadah itu, keluar dari rumah, jaga kekhusyuan itu. Jangan pernah ibu menyakiti orang dengan tangan ibu. Jangan mengambil hak yang bukan ibu. Jangan pernah ngomong sembarangan di luar sana. Kenapa? Karena itu ibu sedang masih sholat. Sampai sholat berikutnya ibu harus jaga itu. Prinsip orang yang beriman. Kan gitu kan Bu ya? Nah, tolong ya pada ibu-ibu jaga itu. Bu, mohon maaf nih. Yang berikutnya, yang kedua. Apa itu Ustaz? Yang kedua itu, yang kita tidak bisa lari dalam hidup kita adalah dosa. Apa namanya? Dosa. Ustaz mau ngasih hadiah ibu-ibu, udah Ustaz siapkan hadiah. Mau nggak kira-kira hadiah? Mau. Lama-lama ibu-ibu mau hadiah nggak? Udah Ustaz siapkan hadiah. Betul. Tolong jawab pertanyaan Ustaz. Ya, yang bisa jawab angkat tangan. Bersedia? Ya. Di antara ibu tolong angkat tangan siapa yang nggak ada dosa? Inilah. Semua ada dosa. Yakin kali ibu ada dosa. Kan kalau dengan mama-mama sini, ya semua ada dosa ini. Bahkan kita ini ya Berani angkat tangan. Sekali ya Ustaz. nggak ada yang angkat tangan ini. Berarti kita ada dosa. Nggak terasa. Kalau dosa parah Di dunia ini ada dua orang yang dia tidak punya dosa. Yang pertama siapa? Anak lagi. Yang kedua orang gila. Ya Bu, orang gila itu kalau nggak sholat berdosa? enggak. Berpuasa kalau dia nggak puasa? Enggak. Kalau dia nggak bayar zakat? Berdosa nggak? Enggak. Kalau dia nyakitin orang lain berdosa nggak? Kalau dia nggak baca Quran, nggak ngaji, berdosa nggak? Kira-kira mana tahu ibu-ibu udah lelah beribadah, udah nggak mau sholat, udah nggak mau puasa, nggak mau baca, udah setel gila aja. Sengaja. Jangan ibu-ibu aman, pokoknya setel gila itu keliling-keliling bersama baju sana ya kan. Nah, aman ibu
berdosa kan itu. Bu, orang gila itu artinya apa? Nggak ada Akal. akalnya, nggak berfungsi. Kalau dari naik. Ada orang Gilanya yang udah ngomong ya, gila itu uang, permanen. ya, Ada perbuatan orang dari yang dia gila diapain? sementara. Sementara Contoh yang gila sementara nih, gila sementara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagian apa? Sholat. Sholat, ya kan? Ada orang yang saat itu begitu dipanggil azan jadi gila dia. Ketika kapan? Ketika dia nggak melaksanakan sholat. Coba ibu tanya, orang yang nggak sholat itu, sholat itu hukumnya apa? Jawabnya kira-kira pandai nggak dia? Pandai nggak kira-kira orang Islam? Pandai lah. Wajib lah. Nggak sholat hukumnya apa? Ya berdosa. Lah kok nggak sholat? Di situ saat itu ketika dia tahu hukum itu, kemudian nggak sholat, berarti hilang akal. Gila lah kawan. Ya Tuh. nggak sholat tuh kan? Iya betul. Jadi kalau suami ibu begitu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat bareng, nggak sholat, tapi suami itu lagi gila. Dia kan tahu kan? Dia tahu lah hukumnya itu. Tahu kenapa nggak dikasih? Orang gila kan nggak sadar dia. Akalnya sudah hilang. Itulah gila tidak permanen. Jadi kalau ada orang yang nggak puasa, dia makan, gila lah itu dia. Enggak aja gila. Ah gila. Bu, saya di denda itu naik mobil saya parkir. Pas di samping mobil saya, samping pintu saya itu udah lecet, agak benyok dalam. Saya parkir ke kiri beli air kelapa. Pas kalau ibu tahu Mandala ujung itu kan ada naik ke kanan, Sukarame kiri, denda itu kan. Nah saya ke kiri beli air kelapa. Saya buka pintu, pas sudah minggir parkir buka pintu. Keluar pintu saya itu ada orang lawan arah naik kereta. Kan lebar jalan denda itu. Jadi ketika saya keluar, saya mau salahkan dia pula melotot sama saya. Kamu buka pintu aja, aku pula yang disalahkan. Aku pula yang disalahkan. Bapak yang salah, aku pula yang bapak marahin sana. Bapak ganti dengan ada katanya. Berdosa nanti bapak udah bersalah, nggak takut aku dosa, ngerti kau. Begitu dia bilang nggak takut dosa, aku nggak ngelawan lagi. Itu dia nggak mau baca. Gila. Ya karena dia gila. Nah kalau mau pejan berarti yang ngajak siapa? Gila juga. Ya aku kan tak mau jadi orang gila. Kayak gitu. Jadi ibu-ibu kalau ada sesuatu hal dijengal dan seperti begitu udah. Berarti dia kan nggak mau ngaku salah. Ngaku itu pertahankan. Ya sudah selesai. Saya gitu bu. Benar. Banyak kasus seperti itu sering terjadi. Mobil saya disenggol, dipukul tua betul. Saya kenapa bang pukul mata? Kau yang salah katanya. Ih, abang jangan kasar-kasar kan udah salah lagi. Apa yang melakukan? Udah selesai udah pulang. Jadi nggak usah diikuti karena dia sedang gila. Gitu. Ya bu ya. Nah, kalau ada orang marah-marah itu bukan semua orang marah, berarti dia sedang hilang akal. Kalau orang yang saya pasti nggak mau marah. Paham kira-kira bu? Jadi kalau ibu ada kawan ibu merepet ibu marah-marah, ibu ikut juga berarti sama-sama orang gila sedang marah. Kan sederhana aja. Hilang akalnya. Kalau orang yang akalnya sehat pasti nggak mau marah. Pasti. Dia sehat kan? Oh, aku ngapain marah? Dosa. Kan begitu. Itu orang itu. You understand? Yang kedua, baik. Gila lah. Apa namanya? Baik. Bu, saya mau nanya sama ibu. Boleh tolong jawab bisa? Iyalah. Karena kalau seandainya Allah mengizinkan, Allah berkehendak, kalau bayi itu lahir dari mulut seorang perempuan bisa nggak? Jadi kalau Allah berkehendak ya, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak mengizinkan bayi itu keluar dari mulut seorang perempuan? Karena mulut perempuan itu sumber dosa. Kenapa bayi itu disebut bayi fitrah? Bayi itu suci. Bayi itu bukan hanya suci, bu. Dia makhluk surgawi. Kelebihan seorang wanita diberikan oleh Allah apa? Di bawah telapak kakinya surga. Yakin nggak di bawah telapak kaki itu surga? Yakin. Atas sumber neraka, bawah surga. Balance bu. Iya, Allah menciptakan manusia itu nggak sembarangan bu. Ibu tuh atas sumber dosa. Yakinlah ibu mulut ibu di sumber dosa. Yakin aku. Ya bu ya. Bawahnya sumber surga. Maka bayi itu dikeluarkan oleh Allah dari sela-sela surgawinya. Itu dia keluar dari situ biasa. Dari sela-sela surgawi. Kalau ibu melahirkan lurus kakinya atau ngangkang? Ngangkang. Berarti sela-sela surgawi di situ lah itu. Maka anak bayi itu disebut makhluk surgawi. Kenapa dia masuk surgawi Ustaz?
Apa buktinya? Cium mulutnya. Pernah mencium mulut anak bayi? Kayak mana rasanya? Wangi. Kalau bisa kena mau cium ini aja, betul kan? Coba cium mulut mamanya. Hah? Sama apa beda? Beda. Kok bisa beda? Karena ini malu surgawi, karena di atas sudah neraka. Jadi di situ bedanya. Maka kalau anak bayi mati, mamanya Yahudi, mamanya Nasrani, Majusi, anaknya masuk surga, mamanya masuk neraka. Maka beruntunglah ibu-ibu kalau ibu dulu pernah punya anak bayi meninggal, ibu Islam surga ibu. Kenapa anak ibu yang bawa ibu ke surga? Siapa yang pernah di sini ke kuburan atau anak bayinya meninggal? Katanya kalau nggak ada amalnya bisa. Itu kan udah pasti kan ibu kan beramal, nggak mungkin orang Islam nggak beramal, kan tahu kok nggak beramal dia. Kan gitu. Ya iya kan, betul nggak Bu? Kan tahu itu apa tadi? Kan gila kan yang bilang. Sementara. Ya kalau orang yang sehat kan beramal, nggak usah ditanyakan itu. Ya jelas lah, kalau namanya orang Islam, orang beriman ya harus sholat lah. Kalau nggak sholat tuh namanya apa tadi? Gila. Ya udah lah, ngapain dijelaskan lagi? Ya udah, berurusan di situ. Maka ada salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, Pak, nikmat iman Islam sama kita. Kenapa? Karena kita lahir dari rahim seorang perempuan yang muslim. Waktu kita di dalam bayi, waktu dalam perut, pernah kita minta, Allah, aku minta Islam ada. Mamaku Islam kan nggak ada. Nggak ada. Begitu kita lahir dari rahim seorang wanita yang muslimah. Kalaulah sempat ibu kita, saya, ibu-ibu lahir dari borusi hombing, borusi napi tupulu, boru sembiring, panjaitan, apa nggak selesai? Ada juga yang Islam. Iya, kan coba apa banyak yang Islam. Coba ibu punya nggak kawan-kawan Kristen? Punya. Ajak, yuk ngaji yuk yang ketemu aku. Ya kan sholat kira-kira apa kira-kira ini? Kata-kata gila kau. Gak mudah Bu dapat hidayah itu Bu. Gak mudah kita jadi orang Islam. Maka ketika kita sudah Islam seperti ini, jaga Islam. Jaga keimanan kita. Amal soleh kita. Jaga. Udah surga lo balas. Ada kisah Bu di Jawa Barat. Itu kan pas di pinggir jalan biasa. Kalau biasa dulu kan zaman dulu kan kuburan itu kan di pinggir jalan Pak. Ini karena mau perlebaran jalan, berarti mau direlokasi, dipindahkan. Ada salah satu kuburan itu usianya 25 tahun. Begitu dibongkar, kain kafannya masih baru, mayatnya masih macam kayak kemarin mati. Padahal di desa itu udah 25 tahun dia mati. Orang bingung, ini apakah dari habaib, ulama, atau kiai atau apa? Ternyata orang biasa. Ya dia ke masjid biasa. Ya biasa-biasa ya sholat, puasa ya puasa, ngaji ya biasa. Tapi ada kelebihan salah satu yang dimiliki, dia nggak pernah mengikuti campur urusan orang. Nggak pernah menyakiti orang lain. Udah, selesai. Jaga amal ibadah, kita nggak ikut campuran urusan tetangga dan sebagainya. Lurus saja sendiri, insya Allah dijaga oleh Allah. Tinggal itu aja. Ibu-ibu yang penting ibu ibadah ngaji kayak gini, happy aja ngaji. Nggak usah ngurusin orang lain. Orang cerita kita positif itu aja positif. Itu tadi bisa jangan. Nggak usah. Malah penderitaan orang nggak boleh kena dosa. Apa udah. Nggak usah kita urusin. Insya Allah Allah selamatkan kita dunia Akhirat. Menurut saya. Yang terakhir. Apa yang tidak bisa lari dalam hidup kita? Kematian. Apa namanya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Hidup kita ini kan sirkulasi. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi. Dulu nggak ada menjadi ada. Dari yang ada sudah tiada. Kita dulu di dunia ini ada nggak? Nggak ada. Sekarang masih ada di dunia kita ini. Ibu-ibu pernah dari bayi nggak? Pernah jadi anak-anak nggak? Pernah jadi remaja nggak? Pernah Ustaz, pernah jatuh cinta dan dicintai. Ya. Ibu-ibu pernah jatuh cinta nggak? Pernah dicintai? Pernah mencintai? Sudah pernah nyawat kan? Nah sekarang tinggal menjaga cinta ya. Nah disitulah pernah dewasa? Enggak. Nah sekarang saatnya apa? Tua. Kalau sudah tua tinggal nunggu apa? Ya udah, berarti kita tinggal menunggu kematian. Betul nggak? Hanya itu yang kita tunggu, ibu, kematian. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya
ruh itu ada 3. Ada berapa ruh? 3. Yang pertama Ustaz ada namanya ruh jasadiyah. Ini jasad. Jasadnya kan ruh. Yang kedua adanya ruh ruhaniyah di batin kita. Yang ketiga itulah yang terakhir namanya ruh idofi. Ruh apa namanya? Idofi. Itu pangkalnya ruh. Itu yang nanti ditarik oleh malaikat di ubun-ubun. Nah, ibu-ibu, jasad kita ini dulu kuat. Jalan dari rumah ke tempat kawan kita ngaji masih tahan. Sekarang jalan. Nah, kok napasnya. bisa jalan jauh sih gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya kan dulu waktu ngaji aman. Besilah pun tahan sekarang tuh. Kenapa wah? Nggak ada. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jangan bilang ada loh. Tanda itu jasad kita udah pelan-pelan mau mati. Dulu nengok orang mau kemana Kowi? Mau ke Padang. Katanya nampak ya kan sekarang nek siapa? Nek siapa? Oh. Nenek rupanya. Tandanya kita sudah mau expire. Kadang cuaca panas, nggak hidup asli, pakai kaos kaki itu. Ada nggak kayak gitu? Udah lah, siap-siap lah dari. Udah siap-siap lah itu. Karena nggak usah sombong lagi awal, nggak usah sombong lah. Mau mati. Udah serius loh. Ya kan Bu? Apa yang mau kita sombongkan lagi Jo? Mati ini kan pandang tua muda. Maka tadi, Ustaz kan nggak ceritakan siapa tua muda duluan. Itulah namanya ruh jasadiyah. Ya, namanya ruh jasad. Ini mau tanda-tanda. Tanda-tanda selonjor. Itu namanya ruh jasadku. Jasad tuh begitu. Ditarik pelan-pelan oleh Allah. Dulu coba, Ustaz. Ya 10 tahun yang lalu ada keriput. Sekarang coba mau 40 tahun. Tahun ini 40 tahun. Berapa keriputnya ini? Kamu tandanya sudah tua. Kan mulai tua lah. Bukan tua, udah mulai. Ibu dulu coba. Leher ibu lurus. Sekarang badai tsunami. Coba ada nggak badai tsunami kira-kira? Nah, ada nggak kira-kira? Ya udah. Nggak usah cerita lah. Ini apa namanya? Kacang. Kue kan? Kuenya ada expirednya nggak? Ada. Sebelum expired tunggu apa? Jamur. Jamur warnanya apa? Putih. Ya coba cek dulu rambut ibu warnanya apa? Hitam. Ya sekarang warna putih itu namanya mau expired. Tunggu jamur lah, tunggu jamur. Gak sadar juga awak mau tunggu jamur. Kalau kue udah tunggu jamur, makan atau dibuang? Wah. Berarti juga mau dibuang. Mau dibuang mau udah ketemu jamur. Coba nanti kaca. Betul juga. Iya. Udah. Itu tandanya jamur wah, nggak usah cerita. Sadar wah, nggak usah itu dari jaga orang. Bisa contoh kayak gitu ya. Bukan mama-mama sini yang bilang kan. Gitu ya. Itu namanya lu jasa. Dulu makan kayak gini keras-keras tahan awal. Repak, sekarang. Keren. Udah expired. Gila. Itu tak sadar juga. Aslan aja mau. Heran kali ya. Kok nanti gitu nih betul. Tapi orang mana tadi? Pola namu. Walaupun jasad sudah mulai pesawat. Jadi ingat, ya, walaupun jasad sudah mulai mati, tapi jangan sampai ruhannya itu mati. Bahaya itulah kata Allah khatamallahu ala matikan hatinya. Sebenarnya nggak mati, tapi hatinya udah ditutup mati. Itulah panggilan aja, dia nggak datang sholat. Panggilan ngaji, dia nggak ngaji. Ibu ini kan jasadnya walaupun lemah, tapi hidupnya masih menyala. Datang kemari walaupun nyek mana nih, ngaji mana? Ada yang ngaji ngantar cucunya, ada yang ngantar anaknya, kok jatah, nggak sanggup aku jalan. Ngaji juga kemari, kenapa? Karena masih menyala rohaninya, nggak mati. Walaupun fisik sudah melemah, tapi batin masih hidup. Itu yang penting.
Kalau jasadnya siapa yang gak ada sakit? Semua ada sakitnya ditahan-tahan kan nggak mau ngomong. Betul nggak? Betul. Kalau udah males nih kok turun tidak apa hidup. Datang tidak kemarinnya. Begitu nanti sombong, rohaninya ketemu sudah jamur. mati, barulah fisik sudah mulai mati, itulah ruh yang terakhir, ruh hidup itu ditarik. Oh, itulah berpisahnya antara jasad dan ruh, berpisahnya kenikmatan. Itulah mati yang sesungguhnya. Insya Allah begitu nanti ditaruh ruh hidup kita, insya Allah kita husnul khotimah. Mau orang yang amin mati lambat jangan loading lambat. Lola. Mudah-mudahan nanti ditaruh ruh hidup kita semuanya husnul khotimah. Amin. 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 Semangat apa malaikat tuh semangat mantap man, jamaah gitu ya. Dan dijauhkan kita dari kematian yang su'ul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kematian kita kematian yang paling termudah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam berjamaah kita. Ya, Ustaz. Iya.